kepada bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, bapak-bapak ada ya? Ada. Ibu-ibu, oh ini mbak-mbak semuanya. Ibu-ibunya lagi masak. Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita senantiasa panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semuanya, baik nikmat yang zahir ataupun nikmat yang batin, nikmat yang nampak ataupun nikmat yang tidak nampak. Saking tidak nampaknya nikmat Allah, kadangkala kita tidak merasa kalau kita diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Seringkali kita hanya menyadari kalau nikmat itu bisa dilihat oleh mata, bisa dirasakan, bisa dipegang oleh tangan, baru mengucapkan alhamdulillah. Padahal ada juga nikmat Allah yang kadang tidak terjangkau oleh mata kita, tidak terjangkau oleh tangan kita, tapi manfaatnya luar biasa. Nikmat Allah itu sangat banyak sekali, bahkan Allah mengatakan wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Jikalau kita semua ini menghitung nikmat-nikmatnya Allah, niscaya tidak akan sanggup karena saking banyaknya. Maka saking banyaknya nikmat Allah, hendaknya kita harus senantiasa bersyukur kepada Allah. Bersyukur dengan ucapan kita, mengucapkan alhamdulillah, dan juga bersyukur dengan menggunakan nikmat itu untuk apa? Syarfun ni'am ala ridhol mun'im, menggunakan kenikmatan sesuai dengan ridho zat yang memberi nikmat, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kelihatan oleh kita, anggota tubuh kita ini mulai dari ujung kepala sampai ujung kaki, ini semuanya penuh dengan nikmat, baru bagian luar, belum bagian dalamnya. Belum juga nikmat yang berada di sekitar kita, ini nikmat luar biasa. Yang sudah berkeluarga, punya anak, punya istri, atau yang perempuan punya suami, itu juga nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, semua nikmat Allah ini Allah berikan kepada kita agar apa? Agar kita ini bisa menjalankan hidup kita ini di dunia ini dengan baik dan benar, kalau kita bisa menggunakan nikmat itu dengan sebaik-baiknya. Kedua kalinya, marilah kita sampaikan salawat dan salam kita untuk junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad, Nabi yang telah dipilih oleh Allah untuk menyampaikan risalah kepada seluruh penduduk di muka bumi ini. Risalah Nabi Muhammad tidak hanya untuk orang Islam saja. Risalah Nabi Muhammad bahkan tidak hanya untuk manusia, tetapi untuk semua penduduk di muka bumi ini. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nabi Muhammad ini diutus tiada lain oleh Allah untuk rahmat bagi semua alam ini. Kalau dalam tafsir, alam itu diartikan dengan masiwallahi, itu namanya alam. Jadi sesuatu yang selain Allah itu namanya alam. Ada alam manusia, alam hewan, alam nabati, alam tumbuhan, ada alam jin, alam malakut dan sebagainya, ada alam-alam yang lainnya. Mudah-mudahan kita semua ini bisa tetap istiqomah menjalankan sunnah Rasulullah, sehingga kita semuanya ini bisa diakui sebagai umat Nabi Muhammad besok di hari akhir nanti, dan insya Allah kita akan mendapatkan syafaatnya. Allahumma amin. Bapak-bapak, mas-mas, mbak-mbak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, saya diminta panitia untuk menyampaikan tema tentang Lebaran siap nikah. Jangan itu nikahnya bukan pas Lebaran, pasca Lebaran. Pas Lebaran kok nikah ya malah repot ya. Lagi sawalan halal bihalal Lebaran. Kalau Lebaran kan tanggal 1 Syawal atau tanggal 2 Syawal, kok malah nikah. Tapi ada itu yang nikah pas Idul Fitri, nggak ada. Tapi ini jarang terjadi. Nah, maksudnya ini nikah di bulan Syawal. Nah, ini tema ini sebenarnya tidak hanya untuk mas-mas atau mbak-mbak yang belum nikah saja, atau yang masih jomblo, tapi juga ini bisa juga untuk yang sudah nikah,
Nah, nggak tahu yang sudah nikah ini apakah mau nambah atau gimana, saya nggak paham. Bisa saja untuk anak-anaknya nanti besok kalau mau menikahkan anaknya ini mengarahkan seperti apa. Baik, sebelum masuk ke tema itu, saya biasanya itu memberikan bimbingan di sekitar wilayah Jogja Kota dan Bantul untuk calon pengantin. Jadi calon pengantin yang mau nikah itu kalau wilayah Bantul dan Kota Yogyakarta itu insya Allah kemungkinan ketemu dengan saya. Nah, itu dibimbing lewat bimbingan perkawinan, dan itu sudah menjadi program dari Kementerian Agama yang kemudian diturunkan di kantor urusan agama, dan itu sudah hampir menjadi syarat wajib. Belum diwajibkan, tapi hampir mau diwajibkan. Kalau enggak mengikuti bimbingan itu ya tidak dinikahkan nanti. Baik, sebelum masuk ke tema inti, ini juga ada kaitannya dengan pernikahan itu sendiri. Kita harus menyadari bahwa kita ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ini punya dua tugas, punya dua kewajiban. Tugas yang pertama yang harus selalu kita ingat di dalam hidup kita, yaitu seperti yang difirmankan oleh Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kata Allah, aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka mau beribadah kepadaku. Nah, ini berarti kita diciptakan Allah itu untuk beribadah. Berarti sepanjang hayat kita, sepanjang hidup kita, selama 24 jam tiap hari, mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi, itu semuanya harus dimuati dengan nilai ibadah. Karena memang tujuannya ibadah. Hatta sampai hal-hal yang sekiranya itu tidak mengandung nilai ibadah, tapi kalau diniati baik maka akan jadi ibadah. Ada riwayat mengatakan gini, kam min a'malid dunya sara min a'malil akhirah bihusnin niyah. Banyak sekali amal-amal dunia bisa berubah menjadi amal akhirat kalau diniati dengan baik. Contoh misalkan bekerja. Nah, ini bekerja ini seolah-olah ini perkara dunia, karena kebanyakan orang bekerja niku rata-rata mau dapat uang untuk mencukupi kebutuhan hidupnya di dunia ini. Padahal itu sebenarnya kerja itu bisa kita olah menjadi amal akhirat kalau kita niati dengan niat yang baik. Kita niati kerja kita ini jangan untuk mencari harta. Kalau mencari harta itu hanya dunia yang dikejar. Pertama yang kita niati adalah bekerja untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah mengatakan fa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi. Kalau sudah selesai sholat ibadah dengan Allah, ya sudah balik lagi bertebaran di muka bumi, carilah rezeki Allah. Itu perintah untuk bekerja. Nabi juga pernah memuji seseorang yang dia ini pergi ke tengah hutan mencari kayu bakar, dikumpulkan kemudian dijual, walaupun dapatnya sedikit, itu lebih baik, lebih berharga daripada orang yang meminta-minta. Nah, ini kita niati kerja ini dalam rangka apa? Dalam rangka untuk menjalankan perintah Allah, dan juga kita niati sekaligus untuk ibadah bagi yang sudah berkeluarga, menafkahi anak istrinya, menafkahi keluarga. Maka nanti kualitas kerjanya itu beda dengan yang semata-mata hanya ingin mencari harta saja. Begitu juga kita makan, kita minum, kita tidur, mandi sekalipun, pakai baju sekalipun, itu seolah-olah perkara dunia. Tapi kalau diniati dengan baik akan menjadi amal akhirat. Dan juga kebalikannya, wa kam min a'malil akhirah sara min a'malid dunya bisu'in niyah. Banyak amal akhirat yang berubah menjadi amal dunia alias tidak mengandung pahala, disebabkan apa? Disebabkan karena niat yang jelek. Contoh ya, misalkan sholat. Sholat itu kan amal akhirat aslinya, karena landasannya dari Quran dan hadis ada. Tapi kalau seseorang itu sholat karena apa? Karena ingin dipuji oleh orang lain, riya,
Atau misalkan ada caleg, dia pergi ke masjid biar dapat simpati dari masyarakat, biar nanti dipilih. Ini berarti niatnya sudah salah, maka sholatnya akan berubah menjadi amal dunia, tidak berpahala. Sama kayak orang olahraga, senam itu naik turun, ruku itu kayak olahraga, karena salah niatnya. Nah, maka kembali lagi tadi, 24 jam ini harus kita jadikan semuanya bernilai ibadah semuanya. Ini tergantung kitanya saja, niatnya kita mengolah. Termasuk panjenengan semua hadir di sini, ini ibadahnya banyak sekali. Anda hadir di sini, ini masjid ya. Anda masuk di masjid, niatkan Anda iktikaf. Nawaitul iktikaf fi hadzal masjid lillahi taala. Saya niat iktikaf di masjid ini karena Allah, berpahala. Panjenengan hadir di sini diniatkan tolabul ilmi, mencari ilmu. Kata Nabi, man salaka thariqan yaltamisu fi ilman sahallallahu thariqan ilal jannah. Siapa yang berjalan menuju suatu jalan dalam rangka untuk mencari ilmu, maka akan Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Nah, ini pahala semuanya. Panjenengan hadir di sini, kumpul ketemu dengan teman satu sama lain, niatkan untuk silaturahim. Kata Nabi, man arada ayyubsata lahu fi rizqi falyasil rahimahu. Barang siapa yang ingin dimudahkan rezekinya, maka perkuatkanlah silaturahim. Nah, ini yang pertama ya. Kemudian yang kedua, fungsi kita diciptakan oleh Allah selain untuk ibadah juga untuk apa? Dinyatakan di dalam Al-Quran ketika Allah berkata kepada malaikat, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu atas'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Allah berkata kepada para malaikat bahwa saya akan menciptakan, menjadikan khalifah di muka bumi ini. Khalifah itu apa? Kalau kita lihat di sebagian kitab tafsir dikatakan di sana khalifah itu adalah sakinul ardi wa mu'ammiruha, orang yang tinggal di bumi dan orang yang memakmurkan bumi. Jadi kita semua tinggal di bumi ini, tugas kita adalah memakmurkan bumi, merawat bumi, menjaga bumi, baik secara fisik, secara dohir ataupun secara batin. Nah, dua hal ini harus kita pegang. Termasuk juga ketika kita menjalani hidup kita saat ini sampai ketika kita berkeluarga, rumah tangga, kita niatkan itu dua hal itu jangan sampai luput dari diri kita. Nikah ini adalah sudah menjadi ketentuan Allah dan menjadi ayat tanda kekuasaannya Allah Subhanahu wa taala. Dinyatakan dalam Al-Quran, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Di antara tanda kekuasaan Allah adalah Allah menciptakan untuk kita semuanya pasangan. Pasangan dari mana? Min anfusikum, dari jenis kita sendiri. Kita ini jenis manusia, berarti ya pasangan kita adalah manusia. Kalau ada orang kok nikah sama jin, nah ini kan jenisnya beda. Ini berarti menyalahi ayat tadi, karena jin dan manusia itu jenis yang berbeda. Apa ada manusia nikah dengan jin? Ada. Kalau dalam dunia seperti itu ada, tapi nggak saya jelaskan di sini. Nah, antara manusia yang satu dengan manusia yang lain, di samping itu nikah, tetapi juga harus dari jenis kelamin yang berbeda. Karena apa? Karena tujuan pernikahan itu salah satunya adalah hifdzun nasl, menjaga keturunan. Selama ini keturunan atau anak itu kan bisa dilahirkan kalau terjadi pertemuan antara sperma dan sel telur ovum, yaitu antara laki-laki dan perempuan. Nek laki-laki dengan laki-laki nikah, ya nggak bakalan jadi anak. Perempuan sama perempuan seperti di barat itu, kaum lesbi itu nikah sesama jenis itu nggak akan menghasilkan anak. Itu sudah jelas-jelas melawan terhadap ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, tujuan kita nikah ini dalam rangka Pak, litaskunu ilaiha, agar kalian menjadi tenang, menjadi nyaman.
menjadi tenang satu sama lain ini saling melengkapi. Mungkin ketika kita seorang diri belum ada pasangan, ya ini sedikit cerita pengalaman saya ya. Alhamdulillah saya sudah menjalani rumah tangga hampir 15 tahun lebih. 15 tahun lebih merasakan dinamika rumah tangga itu seperti apa. Ternyata kesimpulan saya, yang namanya pernikahan rumah tangga itu tidak semulus yang kita bayangkan. Mungkin biasanya ketika sebelum nikah yang tergambar itu adalah yang indah-indah. Sering SMS, kalau dulu zaman saya SMS ya, sekarang WA. Zaman saya itu jadul itu, waktu dulu HP itu pakai Siemens itu, HP Siemens Nokia, belum ada WA, Android belum ada. Nah, hubungan saling komunikasi dengan calonnya, malam-malam WA, kok belum tidur mas? Iya dek, baru selesai tahajud. Masya Allah, imamku luar biasa dalam hati. Kok adik juga belum tidur? Iya mas, baru selesai baca Al-Quran. Alhamdulillah, tidak salah pilihanku, engkaulah bidadariku. Ini yang nampak, ini yang indah-indah ini biasa orang sebelum nikah seperti itu. Tapi nanti panjenengan ketika sudah nikah itu akan kelihatan kekurangan masing-masing. Karena apa? Karena kadang-kadang manusia itu memang ada kelebihan, ada kekurangannya. Sedikit ada suatu cerita, dan ini cerita nyata. Ini dialami teman saya. Dia nikah. Nah, belum begitu mengenal satu sama lainnya secara mendalam. Kesukaannya apa, hobinya apa. Nah, tiba-tiba setelah nikah baru dapat sehari dua hari terjadi masalah. Masalahnya itu sepele. Yang laki-laki itu badannya agak besar dan dia gampang sumuk ya apa? Keringetan. Gampang panas. Sementara yang perempuan itu gampang kedinginan. Kalau kena kipas angin itu langsung gregek, merinding itu. Nah, pada saat hari kedua itu kalau nggak salah, karena dia cerita sendiri itu. Hari kedua ini di kamar tidur bareng, yang laki-laki nyetel kipas angin, buanter. Yang istrinya itu, mas, dingin mas, kademen matiin mas. Lah aku sumuk saya kedinginan mas, aku sumuk. Aku kademen mas, aku sumuk. Waduh akhirnya yang perempuan itu ngalah, keluar tidur di ruang tamu. Ini laki-laki yang model kayak gini nih, baru 2 hari sudah kelihatan ya nampak kekurangannya. Padahal dulu kita belum nikah itu yang nampak itu indah-indah semuanya, imam yang sempurna, seolah-olah enggak ada cacatnya sama sekali. Nah ini sampai berhari-hari ribut masalah itu, tapi kemudian setelah itu alhamdulillah bisa berdamai, saling memahami satu sama lain. Bahkan sekarang anaknya kalau nggak salah sudah 4, berarti sekarang akur-akur saja. Nggak tahu ya, untuk detail ya. Jangankan kita sebagai manusia biasa, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, seorang Nabi pilihan, itu pernah bermasalah di dalam rumah tangganya. Panjenengan pernah dengar nggak yang namanya hadisul ifki? Hadisul ifki, berita bohong, kabar bohong. Ceritanya itu saat itu Aisyah pernah difitnah selingkuh dengan seorang laki-laki. Ceritanya itu kan Aisyah ketinggalan rombongan, gara-gara pas bareng rombongan dia ingat ada perhiasan ketinggalan, terus dia balik lagi ngambil, yang rombongan yang lain sudah maju jalan. Aisyah sendirian ketika itu ketemu dengan seorang sahabat laki-laki, nawarkan, tak terkeh nopo? Ya tidak apa-apa, diterkeh. Terus ada pihak lain yang menyebarkan fitnah, Aisyah selingkuh dengan seorang laki-laki. Wah, sampai tersebar itu, sampai Nabi juga bingung, iki piye? Percaya tidak percaya, tapi ini kok gosip tersebar kemana-mana. Tapi alhamdulillah kemudian setelah itu dijernihkan oleh Allah, dikelirkan masalahnya. Artinya apa? Kadangkala
antara pasangan satu sama lain itu nggak ada masalah, tapi ada saja pihak ketiga yang membuat masalah. Sekarang ini kan ada namanya pelakor, perebut laki orang. Ada lagi yang namanya pebinor. Pebinor itu apa? Perebut bini orang. Iya, ada pelakor, ada pebinor. Pihak ketiga ini yang kadang membuat masalah ini. Maka dari itu, ini gambaran-gambaran yang akan panjenengan hadapi besok setelah pernikahan, bahwa nikah itu biasa saya gambarkan itu seperti rumah tangga itu seperti aliran sungai. Sungai itu kan dia mengalir tidak lurus terus, mesti nanti ada beloknya, kadang ada batu, nabrak, jeger, air pecah. Nah harapannya setelah pecah itu nanti air ketemu lagi. Terus nanti jalan lagi, air itu nabrak batu lagi, pecah lagi, nanti ketemu lagi. Dalam rumah tangga itu juga seperti itu. Tidak semulus yang kita bayangkan, ada saja masalah, terutama di awal-awal itu. Nah, seringkali saya sering menghadapi kasus rumah tangga, itu banyak masalahnya, itu masalah ekonomi, masalah kepercayaan, masalah perbedaan budaya, masalah perbedaan kepentingan dari pihak orang tua, itu banyak masalah itu. Masalah kepercayaan itu kadang juga berpengaruh. Nah panjenengan kalau besok misalkan sudah menikah, itu HP itu jangan kemudian dikunci, di password itu. Nanti tidak curiga, ngangkat telepon, sedang berdua dengan istrinya, ngangkat telepon kok dadak minggir. Ntar dulu ya dek mau ngangkat telepon, lah kenapa harus pergi? Curiga, mulai tanya-tanya, ini kenapa ini, ada apa ini? Awal-awal mungkin biasa aja, lama-kelamaan itu nanti jadi bermasalah. Belum lama ini, mohon maaf, saya mendapat curhatan dari seorang perempuan. Dia sudah punya anak 2 kalau nggak salah. Awalnya rumah tangga biasa saja, saling percaya satu sama lain, tapi tiba-tiba kemudian istri membaca gelagat suami kok aneh. Ini setiap ke kamar mandi kok HP kok selalu dibawa, ada apa ini? Harusnya kan kalau nggak ada apa-apa nggak usah dibawa. Nah, tiba-tiba pada suatu waktu suaminya itu ke kamar mandi lupa HP-nya tidak dibawa. Yang perempuan penasaran, dibuka, astagfirullahaladzim. Mulai dari sekonangan ini, ternyata itu dia sudah selingkuh sekian bulan lamanya. Padahal awalnya baik-baik saja. Nah ini hal-hal semacam ini saya ceritakan bahwa di dalam rumah tangga itu nanti akan ada godaan-godaan dan godaannya. Maka dari itu panjenengan semuanya sebelum menikah ini harus diperkuat dulu keyakinan panjenengan semuanya, dan juga niat panjenengan, dan juga calon panjenengan yang akan mendampingi nanti pada saat sudah nikah. Kalau di dalam hadis Nabi ini kan ada ya, walaupun ini hadisnya seolah-olah ditujukan untuk laki-laki, tapi ini juga bisa ditujukan untuk perempuan juga. Bunyinya gini, tungkahul mar'atu li arba'in. Perempuan dinikahi itu biasanya karena 4 hal. Yang pertama, liha, karena hartanya. Nah ini, ada laki-laki itu mau nikah dengan seorang perempuan karena perempuan ini kaya, karena perempuan ini punya penghasilan, punya perusahaan. Nah, bahkan ada yang ini dia mau nikah, mohon maaf ya, mau nikah dengan seorang janda gara-gara jandanya kaya. Wah ini janda kaya ini, mumpung saya belum punya pekerjaan, saya mau saja nikahnya. Nah, pertama perempuan dinikahi dengan hartanya. Yang kedua lijamaliha, karena kecantikannya. Dan ini yang paling banyak ya, laki-laki itu rata-rata kalau mau nikah dengan perempuan mesti dilihat dulu wajahnya. Saya seringkali menawarkan beberapa murid saya itu, mau nggak kamu nikah dengan ini? Dengan siapa Pak? Ya dengan perempuan. Gimana Pak, cantik nggak? Itu pertanyaan pertama yang diajukan itu, bukannya solehah atau tidak Pak. Pertanyaan pertama, cantik atau tidak? Ada fotonya enggak Pak?
Saya bilang apa hubungannya dengan foto? Ya kan biar mantep Pak, biar tenang. Loh kamu berarti nggak percaya sama saya? Jadi karena kecantikannya itu. Lima liha wali jamaliha. Yang ketiga wali hasabiha, karena keturunannya. Biasanya pertimbangannya, wah ini keturunannya orang terpandang. Nah, saya mau nikah dengan ini. Ini keturunannya orang baik-baik, saya mau nikah dengan ini. Wah ini keturunannya orang gak baik, bapaknya itu pencuri, bapaknya tukang mabuk, bapaknya tukang judi, saya gak mau nikah dengan perempuan itu. Nah, ini jadi pertimbangan-pertimbangan itu. Yang keempat ini lidiniha, karena faktor agama. Lalu dari 4 faktor itu Nabi memberikan tawaran kepada kita yang terbaik, fadfar bidzatiddin taribat yadaka. Pilihlah perempuan yang memiliki agama yang kuat, taribat, maka akan taribat itu maknanya berdebu, yadaka, tanganmu. Jadi gambaran itu tangan nempel kena debu, itu debunya nempel di tangan. Jadi gambarannya kalau orang menikah karena pertimbangan agama, maka pasangannya akan selalu nempel kayak perangko. Tapi sekarang sudah nggak ada perangko ya, jarang ya. Nah, jadi taribat yadaka. Kenapa? Karena kalau orang menikahi karena harta, harta itu nggak bisa abadi. Orang menikahi karena kecantikannya itu nggak bisa abadi. Sama lah, perempuan menikahi laki-laki mau menerima lamaran karena gantengnya itu nggak bisa abadi. Ganteng doang tapi nyeselin, nah, itu ya Mbak. Kata anak-anak muda itu kan, cantik doang tapi nggak mau masak, nyeselin. Nah, nggak selamanya itu bisa bertahan. Dan yang perlu diketahui bahwa yang membuat hati kita nyaman, hati kita tenang, itu tidak hanya harta, tidak hanya kecantikan, tidak hanya kegantengan, enggak. Tapi justru yang membuat hati kita tenang itu adalah kalau pasangan kita ini memiliki agama yang kuat. Memiliki agama yang kuat itu enggak mesti harus yang ahli agama, enggak. Enggak harus istrinya seorang hafidhah hafal Quran, enggak. Enggak harus suaminya hafal Quran, enggak. Ya kalau dapat yang hafal Quran ya alhamdulillah. Tapi kalau enggak dapat ya pokoknya ya yang penting dia komitmen dengan pengamalan agamanya. Saya pernah punya teman seorang laki-laki itu, dia pengen punya istri, katanya saya mau cari istri yang hafidhah, hafal Quran 30 juz, cantik, anaknya orang terpandang, terus kemudian dia anaknya orang kaya. Nah, pengennya itu muluk-muluk kayak gitu. Ternyata dia cari kemana-mana nggak dapat. Akhirnya kemudian kesel. Gimana? Sudah dapat belum? Belum ya. Nah, terus besoknya gimana terus? Ya udahlah, yang penting perempuan lah. Yang penting perempuan, ini gawat ini kalau sudah yang penting perempuan ini. Akhirnya kita ini ya, yang penting itu kata Nabi itu silakan boleh empat-empatnya itu terpenuhi kalau mampu. Kalau nggak mampu, ambil yang paling penting, fadfar bidzatiddin, yang memiliki komitmen agama yang kuat. Walaupun dia itu tidak hafal Quran, tidak apa-apa. Yang penting dia sholatnya komit, sholatnya istiqomah, ibadah-ibadahnya dia kuat. Nah, kadang-kala dia ada orang ahli agama tapi ya sholatnya biasa saja, nggak ada. Jangan dikira nggak ada, banyak. Justru malah kadang orang yang agamanya biasa saja tapi dia kualitas ibadahnya lebih baik, banyak. Nah ini, jadi pertimbangkan faktor agama, itu yang penting. Terus kemudian ketika kita mau nikah, ini biasanya terutama di kalangan laki-laki, wah saya belum punya modal ya, belum punya uang yang cukup. Nah, ini khawatir nanti saya tidak bisa membahagiakan istri. Wah ini bahaya ini. Kata Nabi, ya ma'syarus sababi man istata'a minkum alba'a falyatazawwaj. Wahai para pemuda, jikalau kalian sudah mampu al-ba'ah. Al-ba'ah itu menurut penafsiran ulama itu ada yang menafsiri dengan uang, harta untuk mas kawin. Ada juga yang lebih penak memaknai itu al-ba'ah diartikan dengan, mohon maaf, al-jima'. Wah ini mungkin banyak yang milih penafsiran yang kedua ini.
Barang siapa yang mampu untuk berhubungan badan dengan istrinya nanti, maka nikahlah. Ya rata-rata mampu semua. Tapi kalau misalkan dimaknai dengan makna pertama, barang siapa yang mampu sudah punya harta untuk maharnya, maka nikahlah. Wah, ini banyak yang bingung kode-kode. Kalau di masyarakat Indonesia ini masih mending ya. Panjenengan kalau lihat di masyarakat daerah Timur Tengah itu saya pernah tinggal di Afrika itu setengah tahun, di Tunisia saya. Kemarin saya baru dari Mesir 1 bulan. Saya pernah waktu di Tunisia itu saya sedang duduk di taman, ada laki-laki yang sudah agak tua. Umur itu sekitar 45 atau 50-an. Dengan anak kecil. Anak kecil sekitar umur 5 tahun, 6 tahun. Nah, saya kemudian iseng-iseng tanya, ini cucunya Pak, dengan bahasa Arab ini. Cucunya, anak saya ini. Loh, ternyata bapaknya sudah tua, umurnya 45, anaknya masih kecil, dan itu anak pertama. Saya penasaran, ini kenapa sebabnya? Ternyata kalau di sana itu laki-laki kalau mau menikahi perempuan harus sudah menyiapkan rumah. Itu yang berat itu. Jadi harus sudah menyiapkan rumah sebagai bukti bahwa laki-laki itu sudah bertanggung jawab secara penuh. Nah kalau kayak di Indonesia kayak gini, wah banyak yang nikahnya lama-lama gitu. Makanya Nabi itu kemudian memberikan arahan kepada kita bahwa perempuan yang baik itu adalah perempuan yang bagaimana Mbak? Nah, yang maharnya murah, tapi jangan murahan ya. Murah itu artinya tidak terlalu muluk-muluk, tidak terlalu berat-berat. Maka panjenengan ini mas nyari perempuan yang kayak gitu. Jalan mas, nggak apa-apa mas, saya nggak perlu Pajero, nggak perlu Alphard, cukup saya bacakan saja kulhu 3 kali misalnya. Dengan cincin khotamin min hadid ya, khotam hadid ya, cincin dari besi itu kan. Tapi ya jangan kemudian diamalkan. Ngasih cincin dari besi, wah iya kebangetan. Masa beli cincin 1 gram emas saja nggak bisa. Dulu saya nikahi istri saya itu cuma hanya dengan emas 2 gram. Dan istri saya itu ya nerima, enggak apa-apa mas. Kita yakin bahwasanya ini akan menjadi pendorong kita untuk lebih semangat lagi mencari rezeki Allah. Karena apa? Allah pernah mengatakan kalau ada orang menikah, dia niatnya baik karena Allah Subhanahu wa ta'ala, menjalankan sunnahnya dari Rasul, maka yughnihumullah, akan dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini terbukti betul. Terbukti betul, saya alami betul. Saya ceritakan ketika saya nikah pertama kali itu saya nggak punya apa-apa. Betul. Saya itu juga sebagian simpanan saya cuma buat mahar, yang lain buat acara itu saya pinjam kemana-mana. Tapi saya niatkan dalam hati saya, ya Allah, saya menikah, hamba ini menikahi perempuan ini semata-mata karena Engkau. Tolong bantu saya Allah. Saya percaya dengan janji panjenengan ya Allah, yughnihumullah, akan dicukupkan. Alhamdulillahnya setelah nikah itu terjadi perubahan ya. Awal-awal kita berdua itu tinggal di kos-kosan ukuran 2x3. Masuk kos itu nggak ada apa-apa, cuma hanya bawa baju saja, nggak ada kasur, nggak ada apa-apa. Tapi kita jalani seperti biasa ini, karena kita bertekad bahwasanya kita semua berjuang bareng-bareng. Kalau orang bilang itu kita ini apa namanya itu bukan pewaris tapi perintis. Nah, kadang-kala ada orang itu nikah dibiayai orang tuanya, acara besar-besaran, setelah itu selesai belum punya kerjaan masih dibiayai orang tua. Ya Allah, dari kecil dibiayai orang tua sampai kuliah dibiayai orang tua, nikah ya masih dibiayai orang tua. Ada itu yang seperti itu. Janganlah. Kita berjuang merintis dari awal. Maka kalau misalkan panjenengan niat nikah itu lillahi ta'ala, berarti panjenengan ini sudah berniat untuk beribadah kepada Allah dan memenuhi fungsi kita sebagai makhluk Allah, beribadah melalui nikah tadi. Maka dalam hadis itu kan dikatakan orang yang nikah itu faqad kamula nisfu dinihi, separuh agamanya itu sudah
terpenuhi, tinggal nyari separuh yang lainnya. Nah, separuh yang lainnya itu bukan berarti lalu nyari satu lagi, bukan. Jadinya pas, bukan. Maksudnya itu separuh agamanya, separuh ibadah itu kita penuhi bersama-sama dengan istri kita nanti untuk mewujudkan ibadah yang dikuatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini gambaran dalam pernikahan. Sekali lagi, panjenengan kalau nikah itu harus mantap, yakin, kuat lillahi ta'ala. Masalah urusan harta nanti gampang. Yang penting ada uang untuk mahar saja sudah cukup. Seandainya enggak kuat untuk mengadakan resepsi besar-besaran, daripada dadak hutang-hutang malah nanti bingung setelah nikah, dah mending biasa saja, sederhana. Ada orang itu habis nikah kemudian bulan madu ke Bali, 1 bulan di sana. Setelah bulan madu malah pusing. Apa mas pusing? Duitnya habis ya dek. Loh kok habis? Iya, buat hidup kita selama di Bali ini. Bulan madu malah jadinya bulan kecut. Nah, karena pusing setelah itu. Saya dulu sama istri itu tak tawarin, dek, mau bulan madu nggak kayak orang-orang itu? Lah, nggak usah buang-buang duit. Mending bulan madu kita berdua saja mas, di kos-kosan. Oh ya udah, alhamdulillah, ya Allah, ya Allah. Cari yang kayak gitu mas. Iya, mudah-mudahan dapat ya. Makanya sekarang berdoa. Doanya itu jangan nanti pas mepet-mepet, mulai sekarang berdoa. Terutama doa ini, ayat Quran itu ada, Rabbila tadzarni fardan wa anta khairul warithin. Di Quran kan ada, Rabbi, wahai Tuhanku, la tadzarni, jangan kau biarkan diriku fardan, jomblo. Fardan itu jomblo, sendiri. Nah, fardan. Jangan kau biarkan diriku ya Allah seorang diri. Wa anta khairul warithin, engkau adalah ya Allah sebaik-baiknya zat yang mewariskan kepada kami, yaitu lewat anak itu. Ini. Lalu kemudian di dalam pernikahan itu ada pilar yang harus kita penuhi. Ada 5 pilar. Pilar itu pondasi. Itu kalau tidak kita penuhi, rumah tangga itu bakalan ambruk. Yang pertama, pilar yang pertama itu adalah az-zawaj. Az-zawaj itu adalah berpasangan. Karena yang tadinya kita sendirian, setelah kita nikah maka kita kemudian menjadi sepasang. Ibaratnya seperti burung. Burung itu bisa terbang karena ada sayap sebelah kanan dan sayap sebelah kiri. Bisa terbang karena kedua sayapnya sehat. Kalau seandainya sayap yang kanan sehat tapi sayap yang kiri sakit, saya yakin burung itu nggak bisa terbang. Kalaupun bisa nanti jatuh lagi. Nah, sama di dalam rumah tangga ini, ketika orang sudah menikah, maka dia meyakini bahwa saya sekarang tidak sendirian lagi, saya sekarang sudah punya pasangan. Bagi perempuan punya pasangan suami, bagi laki-laki punya pasangan istri. Maka segala hal yang panjenengan lakukan dalam hidup panjenengan harus disesuaikan dengan pasangan panjenengan. Laki-laki ini yang biasanya kayak kadang ketika masih sendiri sering nongkrong malam, melekan di angkringan, pulang jam 2 malam, kos-kosan, nah, di burjo sampai malam. Nah, itu biasanya kan kayak gitu ya. Lah besok kalau sudah nikah ya jangan lagi. Yang dulu sebelum nikah biasa nongkrong gitar-gitaran dan sebagainya. Lah kalau misalkan masih dilakukan, pulang jam 2 malam, istrinya di rumah sendirian, di kontrakan sendirian, apa enggak mesake. Iki ibaratnya kayak burung tadi kehilangan satu sayapnya, sakit. Sekali 2 kali mungkin dimaklumi. Dari mana mas? Anu ya dia ketemu sama teman-teman reuni, lama nggak ketemu. Kok pulangnya malam? Iya, karena tadi ada acara yang agak penting. Oh ya udah nggak apa-apa mas. Besok diulangi lagi. Ya, pertama nggak apa-apa. Kemudian yang kedua sudah agak beda nanti pertanyaannya. Acara apa toh mas? Sebenarnya mas. Besok diulangi lagi. Wah ini mulai lagi. Jadi zawaj berpasangan itu kita saling melengkapi satu sama lain. Jangan hanya kita mementingkan diri kita sendiri.
Maka Allah mengatakan tujuan dari pernikahan itu di samping kita ini agar litaskunu ilaiha, tenang, sakinah, wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, dan Allah menjadikan di antara kalian mawaddah wa rahmah. Mawaddah saja itu enggak cukup tanpa rahmah. Mawaddah itu apa? Mawaddah itu mencintai pasangannya karena menguntungkan bagi dirinya sendiri. Itu mawaddah. Kalau rahmah itu mencintai pasangannya untuk kemaslahatan yang dicintai. Jadi kita ini yang mencintai pasangan kita untuk kemaslahatan kita dan juga untuk kemaslahatan pasangan kita. Solihun muslihun. Jangan sampai kemudian panjenengan kok membuktikan cinta panjenengan pada pasangan jenengan, dek saya mau kerja, nah padahal dia ini sedang sakit masnya ini, katanya sakit mas, ya nggak apa-apa demi cintaku padamu, hujan mas nggak apa-apa, badai pun akan ku terjang, gaya nih. Akhirnya berangkat laki-laki ini, malah bukannya sampai di tempat kerja, di tengah jalan kehujanan malah meriang gregesi, mampir nang masjid, malah tidur-tiduran gak jadi kerja. Lebih parah lagi malah sampai semaput. Nah ini makanya yang jadi pasangan perempuan ini juga harus pengertian. Mas sudah mas, jangan berangkat dulu, istirahat dulu. Gampang nanti istirahat dulu, kesehatan lebih penting. Gampang, harta masih bisa dicari, tapi kesehatan itu yang lebih penting. Karena kalau yang satu sakit, yang satu sehat itu sama saja, itu nggak bisa berfungsi normal. Ini yang pertama. Sama seperti ketika misalkan istri ini besok masak, mencuci dan sebagainya, terus kemudian suami nggak mau peduli, ini juga salah juga. Hilangkan dari pikiran kita. Selama ini kan orang beranggapan laki-laki mencari uang, perempuan di rumah, itu salah. Kenapa? Saya sudah meneliti di beberapa kitab. Kalau panjenengan tidak percaya nanti cek lagi di beberapa kitab. Saya belum menemukan keterangan yang mengatakan bahwa mencuci, memasak, ngepel, nyapu adalah kewajiban istri. Pernah dengar nggak keterangan seperti ini, Mbak? Jadi besok jenengan kalau sudah jadi istri, mencuci, ngepel, masak, nyapu itu bukan kewajiban jenengan. Setuju nggak? Setuju. Iya. Tapi kalau menyusui, ya itu kewajiban istri, menyusui anak, karena suami nggak bisa. Mencuci, nyapu, masak, ngepel itu bukan kewajiban istri. Sehingga kalau misalkan suami diam saja, nggak nyuruh istrinya untuk mencuci, istrinya nggak mencuci, nggak dosa. Lah kok orang baik dek? Ya jenengan kan nggak merintah, dosa loh dek. Orang kata siapa? Kata Pak Ustadz. Nah, menjadi wajib itu kalau suami sudah merintah, dek minta tolong pakaian saya dicucikan, dek minta tolong saya masakan ini, itu baru menjadi wajib. Wajibnya karena apa? Karena taat terhadap perintah suami. Karena perintahnya baik ya kita taati, tapi kalau perintahnya nggak baik ya jangan ditaati. Ini. Dan mencuci, masak dan sebagainya itu kan bisa dilakukan oleh laki-laki. Coba panjenengan lihat di restoran-restoran itu, di hotel-hotel itu, kebanyakan yang masak itu laki-laki apa perempuan? Laki-laki. Ya enggak? Warung burjo yang masak kebanyakan laki-laki apa perempuan? Laki-laki. Itu yang mas-mas di burjo itu saya tanya, mas sudah nikah belum? Belum. Masak pinter, rasanya enak. Warmindo itu loh. Nah, artinya apa? Tugas-tugas itu bisa dilakukan oleh laki-laki, makanya itu bukan kewajiban istri. Sistem mubadalah atau ketersalingan itu penting. Coba Anda bayangkan, ini yang mas-masnya laki-laki. Besok misalkan istri jenengan hamil, nah terus kemudian bed rest ya, 3 trimester pertama itu 3 bulan pertama itu rasanya sakit mas. Yang laki-laki itu kadang mau enaknya saja, ya enggak. Perempuan yang merasakan tidak enak, hamil 9 bulan, rekosone tenan. Sudah gitu kalau melahirkan sakit lagi,
perjuangannya luar biasa. Saya menyaksikan sendiri bagaimana istri saya melahirkan itu, ya Allah, nggak tega saya. Seandainya saya bisa menggantikan posisinya, saya siap. Tapi karena nggak bisa, saya dampingi itu, perjuangannya luar biasa. Setelah bayi lahir, repot lagi, nyusoni dan sebagainya. Lah kalau misalkan istri panjenengan besok itu lahir, entah itu normal atau sesar, lah ternyata nggak bisa melakukan aktivitas masak, nyuci dan sebagainya karena masih lemas kayak gitu. Kok jenengan nyantai-nyantai saja, nanti amburadul rumah tangganya. Manggil pembantu saja. Kayaknya enak buang-buang duit. Ini kan mulai berganti perannya itu dimainkan oleh laki-laki. Nah, iya. Ketika istri saya hamil pertama kali, saya bilang, mulai detik ini kamu tidak boleh masak, tidak boleh mencuci, tidak boleh ngepel dan sebagainya. Loh, terus biar Mas ngundang pembantu? Enggak punya uang. Lalu siapa yang nyuci? Saya yang nyuci. Waktu itu saya masih tinggal di kos-kosan, di kontrakan, kamar mandinya di luar. Jadi kalau nyuci pakaian istri itu di luar, kadang ada orang lihat itu. Terus pokoknya pakaian istri, termasuk pakaian dalam istri pun saya cuci. Enggak gengsi. Begitu juga ketika melahirkan, saya mencuci popok anak saya dan sebagainya. Karena sudah saya bilang sampai nanti anak ini selesai disapi 2 tahun baru kamu boleh mencuci. Ini zawas ya, berpasangan, saling melengkapi. Setengah 6 ya. Kemudian yang kedua, pilar yang kedua ini adalah misakon golidon. Misakon golidon itu ikatan kuat, janji suci yang kuat. Misak itu ikatan, golidon itu yang kuat. Orang nikah itu bukan main-main. Ketika yang laki-laki mengucapkan qabil tu nikah wa taswijaha, itu ucapkan dengan kuat, dengan yakin, dengan mantap, jangan dengan ragu-ragu. Karena akad itu secara bahasa maknanya itu ikatan yang kuat. Akad itu, akoda itu mengikat kuat. Jadi kalau jenengan ketika mengucapkan qabil tu nikah kok masih terbayang, aduh, sesuk piye yo istriku iso dipakani apa ora? Wah, sesuk nek duwe anak piye? Wah, itu bahaya. Pokoknya di awal yang penting kita pede saja, mantap, yakin. Insya Allah nanti kita akan dibantu oleh Allah. Yakin. Misakon golidon, ikatan yang kuat ketika diucapkan pada saat akad itu, lalu kita ingat-ingat terus sampai menjalin hubungan rumah tangga ini, maka kita berusaha untuk mengikat terus, kendosite kencengi lagi. Lek naleni itu jangan pakai tali sepatu, tapi pakai tali mati, set. Kalau pakai tali sepatu, ini penggambaran saja. Kalau pakai tali sepatu, nanti gampang didudut itu, ditarik, gampang lepas ya. Nah, ditarik sama mantannya, copot. Paham nggak maksud saya? Nah, ditarik sama tetangganya, copot. Banyak kasus kayak gitu, banyak. Saya sering kali didatangi orang-orang itu, ya Allah, kasus rumah tangga, ada yang baru nikah 5 tahun, ada yang baru 7 tahun, bahkan ada yang sudah tua datang ini. Orang ini tinggal mohon maaf, tinggal nunggu malaikat mau datang saja kok sempet-sempetnya sampai mau cerai dengan pasangannya. Ya Allah. Maka gini, kita harus ingat terus misakon golidah, ikatan yang kuat. Kemudian yang ketiga, sampai jam berapa Mas? Oh, sebentar lagi. Berarti singkat mawon. Yang ketiga ini muasyarah bil ma'ruf. Di dalam hubungan suami istri itu muasyarah bil ma'ruf, memperlakukan pasangannya dengan baik. Karena pasangan kita ini adalah manusia, maka perlakukanlah dia seperti halnya manusia yang lainnya. Kita juga manusia, pengen kita dihargai, pengen dihormati, maka perlakukan pasangan kita juga sama. Jangan kemudian yang perempuan istrinya diporsir habis-habisan tenaganya, sudah melahirkan, sudah mencuci, masak dan sebagainya. Maka kadang istri itu kadang sok ngomel-ngomel itu biar saja, biarkan saja, karena mungkin karena capek, kesel dan sebagainya. Terus panggil sing pernah nikah. Saya kadang sering domeli istri, saya senyumin saja, biar saja. Nanti kalau sudah habis baterainya, udah lowbat, nah udah tenang, baru saya deketi, saya rangkul, saya ajak ngobrol. Ana apa to, Dek? Ana nesu-nesu ki ora apik. Baru kemudian sadar. Ya mungkin karena kan luapan emosinya, apalagi perempuan itu biasanya kalau menjelang haid itu, wah itu sudah, jangan diganggu gugat itu. 1 hari 2 hari menjelang haid itu hati-hati. Suami itu harus tahu
masa haid istrinya harus tahu. Saya seringkali mengatakan, Dek, 2 hari lagi kamu haid. Kok tahu Mas? Tahu lah. Ternyata betul, haid betul. Kemarin juga saya bilang, wah kayaknya kamu 2 hari lagi nggak puasa. Kok iso Mas? Iya. Wih, sebedo. Gelagatnya sudah beda, raut mukanya sudah beda. Kok iso ngerti Mas? Ya ngerti lah. Karena memang perempuan seperti itu. Jadi perlakukan pasangan itu dengan baik, dengan sifat-sifat kemanusiaan, karena kita juga ingin diperlakukan dengan baik. Kemudian yang keempat, musyawarah. Musyawarah ini harus kita kedepankan di dalam rumah tangga kita. Apapun itu persoalannya, masalah apapun harus dirembuk bareng-bareng. Jangan sampai tidak. Hatta sampai perkara yang kecil sekalipun. Contoh apa? Masak. Kalau masak, ibu-ibu, calon ibu-ibu tanya sama suaminya, Mas mau dimasakin apa? Adek, aku mau masak ini, masaknya. Oh iya Mas, rembukan. Kalau misalkan perempuan kok pede, wah suami saya senengannya sayur sop kok, tak masaknya sop baik. Nah, orang seneng itu kan kadang nggak tiap hari. Jenengan seneng mie ayam, apa mau tiap hari makan mie ayam? Bolak-balik nang tumini kan enggak. Apa tiap hari seneng bakso makan bakso kan enggak. Dilalah dimasaknya sayur sop. Masak apa Dek? Masak sayur sop Mas. Aduh, aku lagi orang pengen sayur sop Dek. Sepurone ya Dek, mohon maaf, saya tak makan di angkring aja. Gimana perasaannya Mbak? Sudah dimasakin repot-repot, suami malah makan di angkring. Nah, ini gara-gara tidak rembukan. Apalagi kalau itu perkara yang penting terkait dengan misalkan pengembangan usaha keluarga atau pendidikan anak, itu harus dirembuk bareng. Biar itu sama-sama kita menanggung konsekuensinya bareng. Kalau misalnya nggak dirembuk bareng, nanti akan lempar tangan. Kayak lu Mas, anakmu kayak nang sekolahan kok rankingnya jeblok ngono kayak kasus terus. Ya kowe piye ora gelem didik ngono kuwi? Lah kowe piye Mas? Nah, iki akhirnya mau padu toh. Saling lempar. Tapi kalau kita rembuk bersama, kita tanggung bersama akibatnya itu. Terakhir, yang kelima, pilar yang kelima adalah tarodin, saling ridho, saling menerima kekurangan satu sama lain. Seperti yang saya sampaikan tadi, tidak ada manusia yang sempurna, tidak ada pasangan kita yang sempurna. Maka jangan mudah percaya kalau ada ucapan engkau adalah bidadariku yang sempurna, tiada lagi yang kupilih selain dirimu. Walah gombal. Nanti akan kelihatan baru diuji ucapannya itu mulai goyah itu. Maka dengan iman kita, dengan ketakwaan kita, itulah yang akan bisa menjaga rumah tangga kita. Di tahun-tahun pertama ini kita akan berhadapan dengan berbagai masalah dalam rumah tangga. Tahun berikutnya kita pelajari, kemudian kita perbaiki. Maka panjenengan semuanya ini sudah paham akan konsekuensi yang akan dihadapi ketika menjalin hubungan rumah tangga. Maka siapkan dari sekarang, ilmunya dipelajari, bagaimana cara menikah yang baik. Oh ya, terakhir, keliwatan, karena judulnya kan Lebaran siap nikah ya. Nikah itu kapan baiknya? Semua hari itu baik. Jangan sampai menganggap hari-hari tertentu tidak baik. Nggak ada hari tidak baik. Cuma yang afdol, yang lebih baik yang mana? Termasuk bulan Syawal. Bulan Syawal itu dianggap bulan yang baik untuk menikah. Ini berdasarkan hadis dari riwayat Aisyah yang dicantumkan di dalam kitab Muwatta Imam Malik. An Aisyah radhiyallahu anha qalat tazawwajani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi Syawalin. Kata Aisyah, Rasulullah menikahi diriku di bulan Syawal. Nah, terus wabah Nabi fi Syawalin, dan Rasulullah pakai kata-katanya bana, bukan jamaah, bukan jima, tapi bana. Bana itu dimaknai dengan apa istilahnya ya, menyetubuhi ya. Menyetubuhi saya di bulan Syawal. Fa ayyu nisa'i Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ahda indahu minni. Maka di mana antara istri-istri Rasulullah yang lebih beruntung dibandingkan saya? Ini kata Aisyah. Kenapa kemudian Nabi kok menikahi Aisyah di bulan Syawal? Karena saat itu tradisi orang-orang jahiliyah menganggap bulan Syawal itu adalah bulan yang sial untuk melangsungkan pernikahan. Nah, Nabi kemudian menikahi Aisyah ini untuk mematahkan anggapan orang-orang jahiliyah. Ternyata Nabi nikah dengan Aisyah nggak ada apa-apa. Nah, ini Nabi ini mengeluarkan hadisnya ini dalam rangka untuk meruntuhkan paham-paham masyarakat jahiliyah. Dulu saya nikah itu tanggal 13. Tanggal 13 itu kan angka yang sakral, yang membawa sial kalau kata orang-orang itu. Saya ada yang bilang jangan 13, nanti kamu nggak rumah tangganya nggak akur. Saya nggak percaya kok. Nggak, saya menikah aja. Ini rumahmu ngadep kemana?
ke barat, istrimu kemana, calon istrimu ke timur, ada depan. Jadi dadak dihitung-hitung, saya nggak pakai hitung-hitungan kayak gitu. Pokoknya saya mantap, yakin insya Allah nggak ada apa-apa. Buktinya sampai sekarang alhamdulillah 15 tahun lebih tidak ada masalah. Kalau masalah sedikit itu wajar dalam rumah tangga. Jadi semua hari itu baik, termasuk juga bulan Safar itu juga baik karena saat itu Nabi menikahkan siapa namanya Fatimah dengan Sayyidina Ali itu di bulan Safar ya. Terus juga nanti bulan Rajab juga itu baik. Pokoknya semua bulan itu baik. Kalau bulan Syawal kan memang lebih praktis ya, keluarga sudah pada kumpul, nah tinggal sekalian enak rame-ramenya, yang jauh-jauh pada kumpul itu biar enak itu. Monggo silakan mau bulan apapun, yang penting pertama niat kita nikah itu niatkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita niatkan untuk memakmurkan bumi dengan menciptakan generasi yang soleh dan soleha. Kalau kita pengen punya pasangan yang soleh, maka kita solehkan diri kita terlebih dahulu, sehingga nanti pasangan kita soleh, anak turunan kita juga anak turunan yang soleh dan soleha. Allahumma amin. Oke, kadang sudah jam 17.41. Biasanya saya kalau di KUA itu sekitar 1,5 jam menyampaikan materi. Sudah cukup ya Mas ya? Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ada pertanyaan buat Om? Oh, udah ada. Oh ya udah. Nanti kalau ada pertanyaan nanti jawab saja ya. Oke. Nanti nomornya sama panitia, sama Mbak Farisa itu. Kurang lebihnya mohon maaf, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semuanya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga kita, melindungi kita, dan juga mudah-mudahan amal ibadah kita selalu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim, billahi hidayah wa taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.